Ya, setelah kita mempelajari apa saja organ-organ yang berperan sebagai bagian dari sistem reproduksi wanita, maka bagian berikutnya adalah bagaimana siklus reproduksi wanita itu berjalan setiap bulannya dan bagaimana regulasinya. Maka siklus reproduksi wanita itu bisa dibagi menjadi dua, teman-teman. Ya, kita bisa tulis ada dua macam gitu. Ada siklus reproduksi yang terjadi di ovarium. Yang pertama, kita boleh sebut siklus ovarium gitu ya. Maksudnya siklus yang terjadi di ovariumnya perempuan. Yang mana di situ ada dua tahapan ya, atau ada dua fase yang terjadi. Ada namanya fase folikular ya. Kemudian ada namanya fase luteal gitu. Kemudian yang kedua, selain di ovarium, itu juga terjadi siklus di rahim perempuan. Maka kita boleh sebut dengan istilah siklus uterus. Maksudnya siklus yang terjadi di uterus atau di rahim gitu. Maka kalau siklus di ovarium ada dua istilah, ada dua fase gitu. Maka kalau pada rahim ini bisa kita bagi menjadi 3 fase, teman-teman. Ada namanya fase menstruasi ya, yaitu meluruhnya dinding rahim perempuan. Kemudian yang kedua, setelah dinding rahim meluruh, dinding rahim itu akan tumbuh. Dan fase yang terjadi di sana disebut fase proliferasi. Sesuai namanya, fase pertumbuhan. Kemudian fase berikutnya akan menyebabkan penebalan dinding rahim ya. Maka di sana ada namanya fase sekresi. Maka kurang lebih ada berapa? Ada 3 macam fase di siklus uterus ini. Nah, ringkasnya ya, siklus yang terjadi di ovarium dan uterus ini diatur oleh dua bagian otak dan merupakan bagian dari sistem regulasi, yakni hipotalamus dan juga pituitari anterior. Dan ini dibahas detail atau dibahas secara ringkas lah mungkin di sistem endokrin. Bahwasanya hipotalamus melepaskan beberapa hormon yang mengatur kerja dari kelenjar yang lain, diantaranya adalah hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone gitu ya, yang menyebabkan pituitari anterior melepaskan hormon gonadotropinnya, yaitu mencakup hormon FSH dan hormon LH ya. Maka FSH dan LH adalah dua hormon yang organ targetnya adalah ovarium. Maka dia akan mengatur siklus ovarium, teman-teman. Dia akan mengatur kapan fase folikuler terjadi, kapan fase luteal itu terjadi, gitu. Ya. Sementara ovarium sendiri adalah kelenjar juga nih, teman-teman. Dia bisa menghasilkan hormon, yakni hormon estrogen dan progesteron, ya, yang kemudian mengatur uterus perempuan, mengatur kapan fase menstruasi, mengatur kapan fase proliferasi dan mengatur terjadinya fase sekresi gitu. Maka ini berjenjang sebenarnya prosesnya ya. Maka apa saja sih detail dari tahapan-tahapan yang terjadi di 5 istilah ini, yakni fase folikuler, luteal, fase menstruasi, proliferasi, dan fase sekresi ya. Maka kita bahas detail, teman-teman ya. Pertama, mungkin kita kasih keterangan dulu. Pertama, fase folikuler ini adalah fase di mana
di dalam ovarium ini terjadi apa? Terjadi pertumbuhan atau perkembangan folikuler. Atau istilahnya folikel gitu. Jadi di tahapan ini memang ada di ovarium perempuan tuh namanya folikel gitu. Folikel itu apa? Kita bahas nanti. Kemudian yang kedua, setelah folikel terbentuk ya, nanti juga akan memicu yang namanya ovulasi atau pelepasan sel telur gitu. Maka ketika sel telur lepas ya, folikel kemudian berkembang jadi namanya corpus luteum. Jadi di sini terjadi perkembangan corpus luteum atau diistilahkan dengan badan kuning gitu. Terjemahannya badan kuning. Nah itu ya, teman catat dulu bagian yang pertama di ovarium. Adapun siklus di rahim ya, ini disebut fase pertama, fase menstruasi. Ini adalah fase di mana terjadi apa? Peluruhan dinding rahim. Atau kita singkat dengan istilah endometrium gitu ya. Maka setelah dinding rahim meluruh ya kurang lebih 5-7 hari, maka diikuti dengan fase pertumbuhan. Nah, ini fase pertumbuhan endometrium, teman-teman. Endometrium ya. Nah, setelah fase pertumbuhan endometrium diikuti dengan fase sekresi, di mana pada fase ini dinding rahim itu semakin ditebalkan. Jadi tak boleh tulis fase penebalan endometrium. Gitu. Nah, kenapa disebut fase sekresi di tahap ini? Ya, ringkasnya kita catat, sekresi di sini maksudnya rahim itu mensekresikan nutrisi ya ke bagian ke bagian permukaan dinding rahim, yang tujuannya nanti kalau ada bayi atau embrio ya dia bisa memakan atau menggunakan nutrisi tersebut ya, karena di tahap sekresi inilah memungkinkan terbentuknya atau terjadinya penempelan embrio gitu. Nah, di awal prosesnya kita bahas jadi pertama teman ya, bagaimana siklus reproduksi wanita itu berjalan, dimulai dengan ketika ada seorang wanita itu memasuki masa balik ya, memasuki masa dewasanya, maka disitulah hipotalamusnya kemudian mulai aktif melepaskan hormonnya, yakni hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone ya. Nah, hormon GnRH ini kemudian merangsang pituitari anterior untuk melepaskan hormon gonadotropinnya, yaitu hormon yang mempengaruhi gonad, mencakup hormon FSH dan LH, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Kedua-duanya dihasilkan bersamaan meskipun yang membedakan adalah kadarnya yang berbeda gitu ya. Nah, ringkasnya ketika si
hormon ini dihasilkan, FSH dan LH dihasilkan, maka efeknya atau organ targetnya adalah kepada ovarium. Bayangin dia dihasilkan di bagian otak ya, di otak di kepala. Kemudian dia dibawa oleh darah ke ovarium. Sesuai namanya, FSH follicle stimulating hormone, hormon yang memicu perkembangan folikel gitu. Maka teman-teman bisa lihat gambarnya. FSH kemudian ya, ini mempengaruhi perkembangan folikel di ovarium. Nah, kita bisa catat fungsi FSH di antaranya merangsang atau memicu perkembangan folikel gitu. Maka ini ada gambar folikel, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini folikel maksudnya ini. Jadi folikel itu adalah tempat pematangan gamet pada perempuan, tempat pembentukan ovum seperti itu. Ya, di apa namanya, di ovarium perempuan itu kurang lebih ada 400.000 ya. Kurang lebih ada 400.000 folikel yang kemudian akan dimatangkan tiap bulan gitu. Satu setiap bulan. Maka ketika memasuki masa balik tadi ya, 1 dari 400.000 itu akan dimatangkan membentuk folikel ya. Boleh kita sebut dengan istilah memicu perkembangan folikel the graft gitu. Maka ketika folikel the graft terbentuk ya, folikel the graft ini kemudian menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon estrogen. Ini hormon kedua ya, atau hormon berikutnya setelah FSH tadi. Maka jika FSH tadi memicu perkembangan folikel the graft dan juga boleh sekaligus dia memicu perkembangan atau proses oogenesis gitu ya. Maka nanti dia akan memicu perubahan folikel primer gitu. Oosit primer maksud saya ya. Oosit primer jadi apa? Oosit sekunder. Nah, maka bayangin di dalam folikel itu ada oosit primer, teman. Ya, di dalam folikel ada oosit primer. Maka nanti oosit primer ini juga akan dipicu untuk berkembang menjadi oosit sekunder gitu. Maka ketika sudah terbentuk oosit sekunder, itu artinya dia siap untuk diovulasi atau dilepaskan dari ovarium gitu. Inilah fungsi dari hormon estrogen ya. Di antara fungsi hormon estrogen bagi perempuan, yang pertama adalah memicu pertumbuhan dinding rahim atau proliferasi dinding rahim. Proliferasi endometrium gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambarnya dari jadi hormon estrogen ini organ targetnya adalah uterus atau rahim ya. Maka siklus uterus atau siklus di rahim itu terbagi 3. Ada tadi fase menstruasi dari hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian ada fase proliferasi hari ke-7 sampai 14. Dan ada fase sekresi
dari hari ke-14 sampai 28 gitu. Nah, maka di sini hormon estrogen akan memicu ya proses proliferasi atau pertumbuhan ini mulai dari hari per-7 kalau di sini ya, karena ini kan perempuan yang baru balik tadi ya, belum pernah menstruasi sama sekali, maka dimulai dari angka 7 gitu. Sampai 14 artinya untuk proliferasinya di sini. Maka estrogen memicu proliferasi endometrium ya, sekaligus juga dia memicu ciri seks sekunder pada perempuan gitu. Ya. Jadi dia memicu apa? Ciri seks, munculnya ciri seks sekunder pada wanita gitu. Nah, selain itu teman ya, sekresi hormon estrogen ini kemudian ketika dia kan dihasilkan sedikit demi sedikit ya. Ketika dia semakin banyak, maka nanti dia akan memberikan efek ke apa namanya? ke hipotalamus gitu. Jadi nanti ada ya, jadi dia dibawa oleh darah kemana? Ke hipotalamus gitu. Ada mana ya? Nah, jadi dia akan secara langsung mempengaruhi hipotalamus perempuan ya. Jadi tanda plus gitu. Jadi dia memicu gitu. Ya, efeknya apa? Hipotalamus akan melepaskan lebih banyak GnRH gitu. Ya. Kemudian GnRH ini kemudian memicu pituitari anterior lebih aktif menghasilkan lebih banyak FSH dan hormon LH. Nah, hormon LH lah di sini yang berperan memicu yang namanya ovulasi gitu. Jadi ini peran LH berikutnya adalah memicu ovulasi ya. Maka teman-teman bisa lihat ovulasi yang ini ya. Oosit sekunder yang warna kuning kecil itu ya. Lepas dari ovarium kemudian dia bergerak menuju ke tuba Fallopi gitu. Nah, itu peran LH yang pertama. Kemudian peran LH yang kedua adalah memicu folikel sekunder atau folikel de Graaff ya tadi namanya. Itu berkembang menjadi badan kuning yang ini. Ya. Maka dia boleh kita tulis memicu perkembangan korpus luteum gitu atau badan kuning. Ya. Maka akhirnya terbentuk korpus luteum. Jadi sambil berjalan oosit sekunder sepanjang tuba Fallopi menuju ke rahim atau uterus ya. Maka kemudian terbentuk korpus luteum di fase sekresi kalau pada tahap menstruasi atau fase luteal kalau pada ovariumnya perempuan nih. Ya, jadi di ovarium itu ada dua fase tadi kita sebutkan ya. Fase folikular sebelum ovulasi dan fase luteal terjadi setelah apa? Setelah ovulasi. Nah, ini. Maka fase luteal itu dari kata luteum, korpus luteum seperti itu. Maka ketika di fase luteal terbentuk korpus luteum atau badan kuning yang memicu atau dia berperan untuk menghasilkan hormon dua sekaligus ya. Yakni hormon estrogen dan progesteron. Maka apa fungsi dari hormon ini sekaligus ya? Kalau tadi estrogen efek
efeknya ada 3 ya, memicu proliferasi endometrium, memicu ciri seks sekunder pada perempuan, ya, munculnya ciri seks sekunder kayak muncul rambut di daerah tertentu, kemudian muncul payudara dan seterusnya. Maka kalau pada pengaruh hormon estrogen ketika bersama dengan progesteron ini berbeda. Di antaranya adalah memicu penebalan dinding rahim ya. Jadi memicu, sebenarnya bisa juga memelihara ya. Dinding rahim. Jadi memicu perkembangan dinding rahim sekaligus memeliharanya. Jadi memicu penebalan dan memelihara endometrium ya. Jadi teman-teman perbaiki ya di situ, memicu penebalan endometrium sekaligus apa? Sekaligus mempertahankan atau memelihara si endometrium. Gitu. Maka dengan adanya hormon estrogen dan progesteron, organ targetnya adalah uterus, dinding rahimnya. Di sini teman-teman bisa lihat dia semakin tebal ya. Dia semakin tebal di uterus gitu. Nah, kemudian perlu teman-teman pahami estrogen dan progesteron ini adalah hormon kehamilan, hormon yang menjaga kehamilan begitu, dengan cara menjaga agar endometrium itu tetap tebal dan tetap ada, tetap eksis begitu. Maka di antara cara dia menjaga kehamilan adalah dengan dia menekan kerja dari hipotalamus. Jadi ini ada efek kebalikannya. Coba kasih ini. Ini naik ke mana? Hipotalamus, teman-teman. Organ targetnya hipotalamus juga. Cuman bedanya kalau estrogen tadi sendiri dia efeknya positif ya. Kalau di sini efeknya negatif gitu. Negatif artinya dia memblok kerja dari hipotalamus ya. Sehingga hipotalamus itu kemudian aktivitasnya menjadi rendah, dia akhirnya berkurang jumlah GnRH yang dihasilkannya, sehingga pituitari anterior itu juga kurang atau rendah menghasilkan FSH dan LH. Efeknya kadar FSH dan LH itu jadi turun, rendah. Ya, kenapa? Karena hormon FSH dan LH adalah hormon yang harus dihilangkan ketika fase kehamilan gitu. Kenapa? FSH dan LH ini adalah hormon yang memicu kehamilan atau memicu ovulasi gampangannya. Sehingga di antara cara menjaga kehamilan oleh hormon estrogen dan progesteron, jadi tadi kita katakan estrogen dan progesteron fungsi adalah menjaga kehamilan, memelihara kehamilan. Maka cara memelihara kehamilan, cara memelihara bayi agar tetap ada di rahim ibunya adalah mencegah kehamilan ketika sudah ada kehamilan. Maksudnya sudah ada bayi di dalam perut ibunya, maka tidak boleh ada bayi berikutnya. Udah hamil tidak boleh hamil lagi kan. Nah, ketika perempuan itu hamil masih memungkinkan dia untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya atau pasangannya. Maka ketika dia hamil terus ada sperma masuk, sperma ini nggak boleh ketemu dengan ovum gitu. Ya. Maka untuk mencegah hal itu, ovum nggak boleh ada atau nggak boleh dilepaskan atau nggak boleh ovulasi. Maka caranya adalah dengan itu mengkat bagian atasnya ini, FSH dan LH direndahkan, diturunkan dengan cara estrogen dan progesteron menekan kerja dari hipotalamus gitu. Ya, akhirnya ketika FSH dan LH rendah ya, FSH dan LH rendah, maka nanti efeknya adalah LH ternyata selain memicu, ini tadi kita catat nih, memicu perkembangan korpus luteum, dia juga sekaligus dan
memeliharanya. Memelihara siapa? Memelihara corpus luteum gitu, teman-teman. Ya. Sehingga ketika kadarnya rendah, si LH kadarnya rendah karena tadi rendahnya GNRH, ya. Maka nanti LH jadi rendah, tidak ada yang mempertahankan corpus luteum, gitu. Nah, efeknya corpus luteum ini mengalami degenerasi. Teman-teman bisa lihat gambarnya ini mengecil, ya. Dia terdegenerasi, mengecil, menyusut gitu, sehingga kemudian dia berhenti menghasilkan estrogen dan progesteron, yang efeknya adalah kemudian rendahnya estrogen dan progesteron menyebabkan tidak ada yang memelihara dinding rahim, akhirnya perempuan memasuki masa menstruasinya. Gitu. Ya. Maka dari fase sekresi dia masuk masa menstruasi. Kecuali kalau di sana ada kehamilan gitu ya. Maka nanti dia akan nggak masuk fase menstruasi, dia akan berlanjut ke fase kehamilan di mana estrogen dan progesteron tetap tinggi dan dinding rahim tetap tetap tebal dan tetap eksis begitu. Nah, inilah kurang lebih teman-teman ya proses siklus reproduksi yang terjadi pada perempuan tiap bulannya ya. Pada ovarium terjadi fase folikuler dan luteal, yang mana fase folikuler itu identik dengan kata folikel ya. Di fase itu dia masih berupa folikel ya, sementara fase luteal itu dari kata corpus luteum, di mana dia dalam keadaan corpus luteum atau yang ada di dalam ovarium itu adalah corpus luteum. Nah, dan fase folikul dan luteal ini dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. Sesuai namanya follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone, luteal hormone gitu. Ya. Maka ovarium ya itu menghasilkan folikel dan corpus luteum yang ternyata menghasilkan hormon juga, yaitu estrogen dan progesteron yang mempengaruhi kerja dari uterus atau rahim, yang mana dengan kerja dari hormon tersebut, estrogen dan progesteron, maka uterus ini mengalami 3 fase dalam siklusnya, yakni fase menstruasi dari hari pertama sampai hari ke-7, ya, kemudian hari ke-7 sampai 14 terjadi proliferasi, ya, kemudian hari 14 sampai 28 jadi sekresi. Dan jika perempuan memiliki siklus menstruasi itu kurang lebih 28 hari totalnya, maka di hari pertengahan yaitu hari ke-14 ini terjadi namanya ovulasi. Ya, maka ovulasi itu memperantarai antara fase folikuler dengan fase luteal pada ovarium wanita. Nah, itu teman-teman tentang siklus reproduksi wanita.